Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan pertemuan yang pertama ya terkait tentang mata kuliah produk dan proyek kompetisi di program studi S1 Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Inggoberta Masa Karang. Nah, untuk pertemuan pertama sebetulnya sudah dilaksanakan secara ada beberapa secara luring dan beberapa waktu lalu juga karena waktunya libur dan ada kegiatan lain di Fakultas Teknik. Ini mungkin rekaman yang dibuat untuk bagi mahasiswa yang belum mengikuti perkuliahan luring ya, menjadi informasi. Adapun informasi yang pertama mungkin akan dijelaskan terkait tentang rencana pembelajaran semester ya atau RPS, di mana untuk mata kuliah ini untuk RPS ini kita tentu saja mengacu pada capaian pembelajaran lulusan program studi. Ini ada CPL 1, 2, dan 3. Terus kemudian pada CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah juga sudah diterapkan. Adapun sub CPMK yang menjadi poin utama yaitu kita di sini adalah untuk memahami teori dan konsep, terus kemudian dapat menyusun terkait dengan proyek kompetisi. Terus yang ketiga adalah memahami metode yang terkait dengan kreativitas apa yang perlu ada di produk dan proyek kompetisi. Juga mengaplikasikan keilmuan teknik mesin pada mata kuliah ini. Dan yang terakhir adalah melakukan pertanggungjawaban dan kerjasama, karena secara umum penugasan dilaksanakan secara berkelompok atau tim base ya. Perlu diketahui bahwa mata kuliah produk dan proyek kompetisi ini merupakan pergantian atau transformasi dari mata kuliah sebelumnya, yaitu perancangan dan konstruksi mesin, di mana sebelumnya perancangan dan produksi mesin itu dilaksanakan untuk menunjang penyusunan tugas akhir, baik itu pembuatan produk atau alat yang terkait dengan teknik mesin ataupun proyek-proyek yang lain. Untuk di tahun kemarin dan tahun ini itu mengalami transformasi menjadi mata kuliah lain, yaitu produk dan proyek kompetisi, di mana diharapkan bukan hanya menunjang untuk pembuatan produk tugas akhir, tetapi juga untuk menunjang keaktifan atau keikutsertaan mahasiswa dalam mengikuti kompetisi baik secara nasional maupun internasional. Mungkin nanti ada beberapa target yang akan dicapai oleh mahasiswa pada semester ini, yaitu untuk kompetisi apa saja. Mungkin nanti akan dilanjutkan. Untuk saat ini akan dibahas terkait pembahasan apa saja yang akan dipelajari selama satu semester ini terkait dengan mata kuliah produk dan proyek kompetisi. Merupakan dari deskripsi singkat mata kuliah ini memberikan pemahaman. Nah, pemahaman di situ baik dari secara teori, konsep, metode, analisis maupun secara praktikal dari proyek rekayasa yang sesuai dengan kompetisi yang telah ditentukan. Adapun materi atau kajian yang dibahas untuk total 16 pertemuan. Pertemuan 8 adalah UTS, pertemuan 16 adalah UAS untuk yang akhir semester. Adapun di pertemuan ke 16 kita tidak dilaksanakan UAS, tapi kita berganti dengan tuaran utama dari mata kuliah ini, yaitu Expo. Mungkin izin saya jelaskan terkait pertemuan pertama ini. Kita akan bahas tentang kontrak perkuliahan dan rencana apa yang akan dipelajari di produk dan proyek kompetisi. Dan kedua kita akan bahas tentang teori dan konsep, kemudian kita akan mempelajari juga tentang menyusunnya, dan kemudian metode kreativitas apa yang perlu ditonjolkan dan skema kompetisi apa yang sesuai. Lalu kini kita akan bahas terkait penerapan keilmuan teknik mesin dalam hal konversi energi pada mata kuliah ini. Terus kemudian pada teknik mesin, keilmuan teknik mesin tapi dalam bidang perancangan mesin. Terus kemudian kita bahas juga nanti ada terkait tentang bidang manufaktur. Tentu saja tentang keilmuan teknik mesin pada mata kuliah produk dan proyek kompetisi. Terus kemudian selanjutnya ada komponen penting dalam penyusunan proposal dan laporan. Nah, itu sebetulnya trik-trik apa aja yang harus dipenuhi dalam penyusunan proposal untuk pengajuan kompetisi. Setelah itu kita akan membahas penyusunan untuk tugas besar untuk Expo, yaitu terkait apa saja permasalahan yang diperlukan, metode apa saja yang diperlukan, analisis terus penyusunan, dan kemudian penyusunan biaya yang relevan terkait tentang proposal ini.
Adapun pustaka utama yang digunakan yaitu panduan program kreatif mahasiswa tahun 2024 ini merupakan eh, pokok utama yang digunakan karena tujuannya salah satunya adalah untuk mengikuti program kreativitas mahasiswa Kemendikbudikti, Kemendikbudristek kalau dulu, kalau sekarang mungkin namanya jadi Kemdikti Saintek. Atau mengikuti perlombaan lain yang terdapat dalam Simbel Mawa Kemdikbud 2024. Secara keilmuan kita akan bahas terkait tentang produk dan proyek kompetisi, diantaranya ada George Dieter terkait dengan mengenai engineering design, material and processing approach. Terus kemudian Mikhail Asbi terkait tentang material selection in mechanical design. Terus ada Farag tentang material selection for engineering design, dan Sweep Booker terkait dengan proses selection from design to manufacture. Adapun mata kuliah prasyarat yang diperlukan di sini yaitu setidaknya mahasiswa memahami, karena ini mata kuliahnya pada semester 6, yaitu mata kuliah yang setidaknya sudah dipelajari menjadi prasyarat, yaitu material teknik, elemen mesin, proses manufaktur atau proses produksi, gambar teknik, CAD/CAM, dan mata kuliah wajib lain seperti mekanika fluida, perpindahan panas, ataupun yang lainnya. Dari rencana pembelajaran 14 tersebut, kita tentukan dalam rencana beberapa pertemuan, di mana beberapa pertemuan ini nanti kita akan masukkan beberapa materi atau teori yang relevan, bukan hanya teori tentang kompetisinya, tapi tentang keilmuan teknik mesinnya. Di sini sudah disusun terkait tentang 16 pertemuan. Adapun untuk poin penilaian, ini sudah saya input melalui SISKA ya, Sistem Informasi Unsika. Nah, di sini tertulis bahwa rencana pertama yaitu aktivitas partisipatif, yaitu saya menilai dari absensi kehadiran, yaitu bobotnya 15%. Hasil proyek di sini maksudnya adalah tugas besar atau expo secara keseluruhan adalah 40%. Kemudian ada tugas, ada kuis, dan juga ada ujian tengah semester itu 25%. Sedangkan ujian akhir semester tadi tidak ada karena digantikan dengan tugas besar. Kemudian apa saja yang akan kita pelajari dalam program proyek kompetisi. Di sini tadi sudah ya untuk penilaian. Terus kemudian dari segi outline itu, dari selain tadi pembahasan terkait pembahasan terkait pembelajaran selama 1 semester. Nah, ini juga ada pembahasan terkait tentang teori atau keilmuan teknik mesin, misalnya di mana kita akan membahas tentang problem atau market need, design requirement atau menggunakan scamper, ada constraint, objektif, dan free variable. Terus jelas kita tadi secara pustaka kita memerlukan material selection atau pemilihan dari bahan. Kita perlu tahu bahwa bill of material atau material specification, safety, dan product quality. Di sini tujuannya adalah untuk menunjang proposal atau keilmuan proposal untuk kompetisi dan keilmuan dari mesin. Adapun kebutuhannya tadi ada juga QFD, Quality Function Deployment, Design for Manufacturing and Assembly, terus kemudian pemahaman tentang conceptual design atau sketch, terus kemudian ada detail design, terus ada gambar teknik, jelas technical dan industrial design, terus ada GDT, ada geometrical dimension and tolerance, terus kemudian ada product specification. Terus kemudian walaupun di sini diperlukan adanya analisis keteknikan seperti root cause analysis, finite element analysis, terus kemudian ada misalnya memerlukan analisis fluent misalnya, atau safety factor atau struktur atau analisis yang lain itu untuk tugas utama expo itu diperlukan, tapi untuk proposal sepertinya tidak seluruhnya dimasukkan. Untuk UAS tadi sudah dijelaskan tidak ada UAS karena digantikan dengan project base tadi dengan expo ya. Dimana tadi sudah dijelaskan bahwa luaran utama dari mata kuliah ini atau mata kuliah produk dan proyek kompetisi, yang pertama yaitu prototype. Dimana prototype itu tujuannya adalah untuk memberikan ilustrasi secara fisik. Ilustrasi secara fisik yang dimaksud adalah ilustrasi sehingga pada juri ataupun pengunjung dapat mengetahui ringkasan atau
miniatur dari produk yang akan dibuat. Jadi tidak perlu 1:1, misalnya bisa 1:4 atau 1:5 yang kira-kira dapat dibuat dan dapat dipamerkan atau diekspokan. Terus kemudian eh, bisa luaran wajib kedua adalah terkait tentang banner atau poster, di mana pada saat expo harus disertai dengan informasi infografis berupa banner ataupun poster. Terus kemudian ada video simulasi. Video simulasi ini diwajibkan adalah untuk menunjang pengunjung atau juri itu mendapatkan informasi yang lebih. Contohnya kalian misalnya membuat video simulasi dari gambar 2 dimensi, 3 dimensi, kalian misalnya melakukan perhitungan analisis menggunakan ANSYS structure atau misalnya analisis fluent, atau misalnya kalian menggunakan analisis cam, misalnya itu kalian ubah itu dalam bentuk video. Jadi pada saat dipamerkan adalah bentuknya video, bukan harus membuka ANSYS atau misalnya SolidWorks secara mendadak ya, karena tidak disarankan mungkin laptopnya menjadi lebih tinggi terbebani. Terus kemudian video simulasi juga dapat dimasukkan cara kerja alat ini yang sudah kalian lakukan sebelum di acara expo. Mungkin dimasukkan ke sana, digabungkan sehingga video playback tadi di laptop itu terputar terus-menerus sehingga pengunjung atau dewan juri dapat melihat dengan jelas pada laptop setiap grup ya atau setiap tim. Terus luaran utama yang terakhir yaitu proposal, di mana kalian wajib membuat satu proposal PKM dan satu proposal LMT RBM. Di mana kalau PKM ini program kreatif mahasiswa yang dilaksanakan oleh Dikti itu yang dilaksanakan berdasarkan pedomannya. Itu nanti kita akan jelaskan. Terus kemudian kalau LMT RBM itu merupakan lomba nasional tahunan rancang bangun mesin. Itu diadakan oleh BKSTM atau Badan Kerjasama Teknik Mesin seluruh Indonesia. Jadi nanti diadakan per tahun. Nanti akan kita jelaskan. Oke. Terus kemudian penjelasan pertama misalnya tentang LNTRBM, Lomba Nasional Tahunan Rancang Bangun Mesin. Ini yang ke-13 tahun lalu. Sekarang tahun ini berarti ke-14. Secara garis besar ukurannya sama. Tema tahun lalu adalah alat bantu mobilis orang tua. Untuk tahun ini adalah kalau tidak salah informasinya pencacah sampah ya. Nah ini kita bisa buat ide-idenya yang inovatif, yang revolusioner, yang masih belum umum dan memberikan impact kepada masyarakat. Untuk timeline kurang lebih sama, jadi dipersiapkan untuk proposalnya di mana di bulan Mei sudah bisa submit dan ini sesuai dengan timeline kita di mana di bulan Mei kita akan laksanakan expo, terus kemudian setelah expo mungkin kita bisa submit buat proposal LNT RBM dan kemungkinan pengumuman dan presentasi mungkin di Oktober itu bisa ada waktu untuk perbaikan ya. Ini sudah dijelaskan tadi lomba ini hanya untuk sarjana teknik mesin, itu bagi kalian yang teknik mesin sudah memenuhi. Bagi yang kalian membuat tugas besar tadi ya, tugas besar mana ya tadi? Tugas besar yang dimaksud adalah tadi luaran atau utama atau expo itu diharuskan membentuk tim itu di sini 2-4 ya, tapi di sini saya sarankan hanya 3-4 mahasiswa karena 3-4 cukup untuk submit ke mengikuti LNTRBM. Terus kemudian untuk PKM itu 3-4 karena satu orang akan diisi dengan yang lintas jurusan atau lintas angkatan. Dimana di sini mahasiswa aktif dari 2021 sampai 2023 karena semuanya angkatan 2022 saya rasa cukup ya. Ini menggunakan Autodesk Fusion ini kita bisa sesuaikan. Terus kemudian tidak tanpa disertai prototype. Nah, tadi ada prototype yang dimaksud di sini adalah prototype untuk expo ya. Jadi jika tidak diperlukan untuk kompetisi ya tidak masalah, tapi di expo tetap ditampilkan. Jadi tempatkan nanti di expo itu adalah setiap booth atau setiap tim itu ada X banner, terus kemudian ada prototype, terus kemudian ada laptop untuk memutar video simulasi. Untuk proposal sendiri hanya untuk pengiriman kompetisi ya. tidak untuk dipamerkan di expo nanti. Terus kemudian di sini akan didiskualifikasi apabila ditemukan unsur plagiat. Nah, ini yang saya maksud tadi, apabila menemukan ide, silakan kalian itu buat jadi sesuatu ide yang kreatif atau revolusioner, bukan sesuatu hal yang
mengikut atau yang produk yang sudah ada. Nanti bisa saya screening dan saya cek satu persatu terkait dengan judul yang sudah ada. Nanti ini pengirimannya melalui website atau melalui soft file ya. Di sini ada hadiah, ada penilaian. Nah, di sini ada kreativitas dan originalitas. Tadi kreativitas dinilai, kemudian pemanfaatan pengetahuan khusus teknik mesin. Makanya saya bilang tadi perlu adanya untuk PKM mungkin tidak perlu, tapi untuk LNTRBM dan Expo diperlukan untuk perhitungan teknis atau analisis teknis yang berhubungan dengan keilmuan teknik mesin. Nanti yang akan dinilai. Terus ini kebermanfaatan atau kegunaan. Saya bilang tadi menyelesaikan permasalahan desain dan CAD modeling yang sesuai dengan keilmuan teknik mesin itu juga perlu ditunjukkan. Nah, ini mungkin informasinya lebih lanjut. Untuk ini sepertinya sama ya, seperti umum yang tadi yang di awal. Oke. Ya, untuk LNTRBM saya rasa cukup. Untuk berikutnya tentang PKM. Program kreatif mahasiswa tahun 2024 ini pedoman umum yang digunakan untuk saat ini, karena untuk pedoman PKM 2025 ini masih belum ada. Tapi kalau udah ada pedomannya mungkin bisa kita sesuaikan ya. Nah, untuk karena kita background teknik mesin dan mata kuliahnya adalah produk dan proyek kompetisi, maka sepertinya akan saya batasi hanya untuk PKM KC dan PKM KI. Karena PKM yang lain saya rasa masih kurang relevan jika berhubungan dengan teknik mesin dan dengan mata kuliah ini. Jadi apabila memiliki ide yang lain boleh disampaikan, Pak, misalnya saya memiliki ide untuk PKM riset eksakta atau PKM PI, misalnya penerapan iptek, itu juga boleh, tapi itu perlu diingat itu adalah tambahan. Apabila kalian memiliki ide untuk tambahan, tapi untuk tugas wajib atau luaran wajib adalah tadi satu proposal PKM KC atau KI dan satu proposal untuk LNTRBM. Nah, untuk yang PKM yaitu PKM KC dan PKM KI. Nah, untuk PKM Karsa Cipta, nah ini hubungannya memang terkait dengan karya konstruksi yang fungsional. Di mana di sini dijelaskan bahwa harus sesuai dengan bidang ilmu. Nah, saya bilang tadi makanya kalau misalnya kalian ngerancang satu mesin, ini cocok dengan kalian teknik mesin, itu relevan. Jadi sangat dianjurkan. Makanya di sini kolaborasi lintas bidang. Makanya nanti saya suruh 3 sampai 4 orang. Di mana satu orang saya akan gunakan untuk yang lintas program studi ya. Terus pendanaan 6 sampai 10 juta mungkin kita bisa karena membuat alat. Di sini ada prototipe, atau produk fungsional. Makanya dari tadi bilang kalau misalnya prototipenya sudah selesai di Expo, nanti kalau misalnya lolos terhadap KC, kita bisa melakukan penyempurnaan kembali. Terus kemudian PKM KI. Nah, PKM KI berbedanya adalah ini siap untuk diproduksi massal. Berbeda dengan yang KC. KC itu hanya sebatas karya cipta ide, tapi belum tentu belum pasti untuk diterapkan. Walaupun yang KC ini boleh produk prototipenya itu tidak 1:1, tapi kalau yang KI itu harus 1:1, makanya siap untuk produksi massal. Untuk keilmuannya tadi sama, kolaborasi dan sesuai bidang ilmu, ini sesuai. Terus kemudian di sini ada dokumen-dokumen teknis, terus kemudian produk fungsional, skala penuh ya. Di sini bilang adalah skala penuh. Sedangkan yang KC itu prototipe. Karena kita tadi sudah prototipe, ini bisa untuk diajukan di KC. Tapi kalau misalnya mengajukan KI itu juga boleh, karena nanti didanai prototipe itu baru bisa dibuat menjadi produk yang fungsional. Untuk skema yang lain itu tidak saya sarankan. Itu yang saya disampaikan tadi di awal bahwa itu boleh disampaikan tapi menjadi tambahan ya, proposal tambahan, bukan untuk luaran wajib untuk tugas mata kuliah kali ini. Terus apabila nanti setiap pertemuan materi sudah selesai, nanti akan dilakukan coaching atau diskusi terkait tentang ide atau tema yang kalian lakukan. Silakan nanti untuk didiskusikan, dan diwajibkan per minggu itu perlu melakukan update progresnya ya, agar tercapai. Karena sepertinya akhir Februari jangan lupa itu
ada seleksi tingkat universitas, terus kemudian bulan Maret itu submit langsung ke diktinya langsung ya. Nah, mungkin kita sambil lihat ada pedoman-pedoman di mana karakteristik umum. Nah, ini sudah umum ya. Di mana di mana penjelasan umumnya adalah tadi KC dan KI. KC bertujuan untuk kemampuan mahasiswa mengkreasikan sesuatu yang baru fungsional atas dasar karsa dan nalarnya. Nah, sini dijelaskan bahwa karsa cipta bisa saja belum memberikan kemanfaatan langsung. Nah, itu boleh karena prototipe bukan skala penuh atau skala banding 1:1, maka bisa saja dia masih dalam bentuk konsep, dalam bentuk desain dan prototipe, dan itu belum dapat diterapkan kepada lingkungan sebenarnya. Makanya ini bisa saja tidak memberikan kemanfaatan langsung. Nah, baiknya karena ini berhubungan dengan karsa dan nalar, maka PKMKC tidak meniru produk existing, baik dalam maupun luar negeri. Makanya ya, dengan normalnya atau mudahnya adalah kalian coba cek di internet atau di Google atau di YouTube, coba cari mungkin ada produk yang ide yang di kalian yang lakukan akan yang kalian kembangkan itu sudah ada atau belum. Apabila sudah ada, lebih baik jangan gunakan, atau kalian boleh memodifikasi. Di sini jelaskan boleh memodifikasi prinsip atau fungsinya sehingga menjadi satu hal yang baru atau yang inovatif. Nah, terus yang kedua adalah KI, karya inovatif di sini adalah problematika faktual di masyarakat dan dunia usaha. Cuman bedanya adalah di sini harus 1:1, bukan prototype. Ini bedanya dengan KC adalah tadi bentuk dari prototipenya, bukan 1:1. Jadi tolong nanti dipersiapkan, jangan sampai nanti salah skema, karena salah skema bisa menentukan lolos atau tidaknya. Terus kemudian ini mungkin berita acara dan lain-lain, ini bisa ditentukan nanti pada saat submit. Terus ini tahapan, mungkin nanti kalian bisa baca. Mungkin akan saya bahas terkait yang poin utamanya. Ya, ini sebetulnya tadi setelah penilaian proposal submit, mahasiswa menyusun, terus kemudian dievaluasi di internal perguruan tinggi, terus upload, terus kemudian disahkan, validasi, penilaian oleh dikti, terus udah gitu lolos penetapan. Setelah lolos baru diberikan bantuan tadi. Bantuannya biasanya tidak langsung ke mahasiswa ya, jadi ke perguruan tinggi dulu, dari perguruan tinggi baru ke mahasiswa. Oke, di sini ada klaster, di mana kita masuknya ke PKMKC ada klaster PKM 8 bidang. Nah, kalau kalian mengajukan KC berarti saya kurang tahu sekarang Unsika ada di klaster berapa, kalau nggak salah klaster 2 atau klaster 3 ya. Kalau misalnya kita ada di klaster 3 120, tapi yang submit misalnya 200, berarti harus seleksi agak ketat nih, bisa mengurangi. Atau misalnya submit yang mengajukan lebih banyak dari 200, maka makin selektif lagi untuk penyaringannya. Makanya ini perlu diperhatikan. Ini adalah kuota per universitas ya, atau perguruan tinggi. Terus kemudian nah ini tahap substansi sama tahap administrasi. Administrasi tadi kesesuaian lain-lain, terus kemudian substansi lebih ke kreativitas, itu ada 2 orang penilai. Terus penilaian menilaikan passing grade tadi 8 juta, diharuskan perguruan tinggi wajib memberikan tambahan dana yang lolos dengan maksimum 2 juta rupiah dalam bentuk in-cash atau in-kind. Jadi maksudnya harus memasukkan 2 juta dari perguruan tinggi, dan itu pendanaannya boleh in-cash itu dalam bentuk uang cash, atau in-kind dalam bentuk produk yang lain, atau ini maksimum ya, bisa saja pendanaannya kurang dari 2 juta, yang penting harus ada. Terus kemudian kita bahas penilaian kemajuan nanti kalau lolos ya, ini PKMKC nilai dihitung ini untuk yang lolos ke PIMNAS. Ini kurang lebih kita lihat sama saja ya, nilai akhir, nilai proposal, nilai kemajuan. Kita lihat lagi. Nah, ini ada lampiran, ada format-format. Nanti apabila terpilih untuk submit ke dikti, ini nanti bisa dilengkapi. Harap dipahami bahwa tanda tangannya harus tanda tangan basah, bukan tanda tangan crop atau cropping gitu ya, atau bukan tanda tangan yang secara digital. Itu masih diperlukan untuk tanda tangan basah, kemudian baru di scan.
Kemudian jangan lupa kalau misalnya diminta stempel, perlu stempel. Oke, saya rasa itu saja cukup. Apabila ada pertanyaan, mungkin bisa disampaikan melalui grup WhatsApp atau grup Telegram atau grup kelas. Terus kemudian kita bisa diskusikan pada saat di kelas, pada saat pembahasan terkait tentang penyusunan proposal PKM atau LNTRBM. Terima kasih. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.